Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Perbankan Syariah. Nah, maksud kedatangan kami di sini mau langsung mewawancarai Bapak tentang perbankan konvensional. Dan saya akan menanyakan beberapa hal tentang itu yang mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkatlah. Boleh. Sebelumnya saya bertanya, izinkan saya berkenalkan nama saya Reni Sriwidiastuti dan di sebelah saya Nana Nirmawati. Baik Pak, terkait pertanyaan saya ini, yang pertama saya akan menanyakan tentang selama Bapak di bank. Bapak ini, maaf sebelumnya Bapak sudah pensiun ya? Iya. Sudah. Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Baru. Iya. Terus mungkin itu di sana seusia berapa Pak batasan? Oh iya. Kalau di Bank Sultra itu usia masa pensiun itu usia 56 tahun. 56. Oke, baik. Saya langsung saja Pak. Iya. Saya pernah mendengarkan bahwasannya sebelum nama Bank Sultra itu pernah namanya Bank BPD ya Pak? Betul. Kalau boleh tahu berubahnya jadi ke Bank Sultra itu sejak kapan Pak? Oh ya, jadi memang dulunya namanya itu Bank Sultra, BPD ya. BPD, kemudian dia berubah jadi PT Bank Sultra. Ini kalau dulunya perusahaan daerah, berubah jadi perusahaan terbatas, perseroan terbatas, namanya PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau biasa disebut Bank Sultra. Ya, itu berubahnya sejak adanya surat keputusan dari Menteri Hukum Menkumham itu pada tanggal 23 Agustus 2013 ya, jadi sejak itu berubah statusnya dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas itu pada tanggal 23 Agustus 2013. Ya. Gitu ya Pak. Kalau berdirinya Bank BPD itu sejak tahun berapa Pak? Ya. Kalau Bank Sultra itu atau BPD itu berdirinya itu tanggal 2 Maret 1968. Ya. Ya Pak. Baik Pak. Nah, mungkin selama bertahun-tahun ya Pak Bapak kerja di sana, mungkin ada masalah kah yang pernah terjadi atau Bapak alami sendiri? Bisa dijelaskan secara singkat? Ya, alhamdulillah selama 32 tahun masa kerja saya, 32 tahun 4 bulan, saya kira permasalahan yang ada alhamdulillah tidak ada yang ini. Selama kita bekerja dengan baik, insya Allah semua akan baik-baik saja. Ya. Nah, baik, pertanyaan saya akan kasih ke rekan saya. Mungkin di dalam Bank Sultra ini bagaimana cara beroperasinya? Apa saja jenis layanan Pak di dalam? Oh ya, jadi intinya sebenarnya di perbankan itu secara umum itu di situ ada namanya simpanan dan pinjaman. Nah, di Bank Sultra itu kalau simpanan ada beberapa jenis simpanan, ada namanya tabungan, kemudian ada giro, kemudian ada deposito. Itu yang 3 jenis simpanan itu. Kemudian lainnya mengenai tadi ada pinjaman. Pinjaman itu baik dalam bentuk kredit multiguna maupun dalam bentuk kredit umum. Itu yang untuk secara umum ya, itu secara umum. Ya. Terus mungkin Bapak masih ingat selama masa bekerja di bank, berapakah orang yang dalam satu hari itu berapa orang yang selalu menabung? Kalau di rata-rata kan sebenarnya gimana ya, itu karena kita juga banyak menerima tabungan-tabungan kolektif dari ASN ya, PNS itu cukup banyak. Namun kalau dari masyarakat secara umum itu rata-rata
kalau secara keseluruhan di Bank Sultra atau selama saya menjabat saja di tempat saya waktu itu? Di selama Bapak menjabat? Oh, di tempat saya. Ya kurang lebih, kalau di tempat saya kurang lebih 50 orang lah satu hari itu rata-rata. Banyak ya. Kecuali kalau secara keseluruhan itu jauh lebih besar lagi karena kantor Bank Sultra sekarang kan sudah banyak. Iya. Ya, tapi kalau untuk Di kode-kode mana-mana sekarang ya, ini Pak? ya. mm, Terus di dalam bank itu kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, Pak? Ya kalau di bank itu memang ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu tidak boleh merekayasa data, ya. Kemudian ada istilahnya tidak boleh membocorkan rahasia bank. Itu, nah, itu hal-hal yang paling urgen sekali, itu tidak boleh seorang pegawai bank atau banknya tidak boleh membocorkan rahasia bank itu kepada orang lain. Misalnya data tabungannya, nasabahnya, misalnya dia sebutkan bahwa tabungan si A itu misalnya 1.101.000 rupiah, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh, dan itu ada risiko hukum dan risiko denda dalam bentuk uang tunai itu, makanya itu tidak boleh. Kemudian pegawai bank itu harus jujur, tidak boleh, apalagi melakukan seperti ini, melakukan merekayasa data itu sama sekali tidak boleh. Baik. Terus terkait dari di bank itu, Pak, mengapa biaya penghimpunan mengalokasikan semua dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat? Ya, jadi bank itu kan sebenarnya sebagai apa ya? Dia itu hanya seperti lembaga perantara, ya. Jadi sebenarnya itu bank itu sebenarnya dia tidak punya apa-apa kalau dia tidak punya dana simpanan tadi itu. Nah, bagaimana untuk menjamin simpanan nasabahnya itu bisa kembali? Nah, satu-satunya makanya itu dilakukan pemberian kredit dalam bentuk pinjaman. Dengan pinjaman itu, itu akan dikembalikan kembali kalau penabung atau nasabah penyimpan itu membutuhkan dana yang kembali. Jadi lembaga bank itu hanya sebagai seperti perantara saja. Jadi Anda punya uang, nasabah datang simpan, kita lempar dalam bentuk kredit. Nah, dan kredit itu ada hasilnya, dan kita tidak bisa melempar kredit dengan bunga yang sama dengan bunga simpan, karena dalam hal ini kan ada istilahnya ada spreadnya. Kita ada biaya tenaga kerja, ada biaya-biaya lain. Nah, kemudian ada istilah spread untuk keuntungan bank. Nah, sehingga itu ada bunga simpanan tadi itu ditambahkan dengan misalnya biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, misalnya biaya listrik atau biaya lain-lainnya. Kemudian spread ya itu dia untuk keuntungan bank itu berapa. Nah, itulah bunga yang itu dilakukan bunga pinjaman seperti itu. Bunga pinjaman. Makanya semua tabungan-tabungan itu tidak bisa kita, misalnya bunganya tabungan 4% per tahun, kita mau lempar juga kredit 4% per tahun, itu tidak mungkin. Apa yang kita mau dapat? Kita sudah bayar tenaga kerja, sudah biaya listrik, biaya air misalnya, atau biaya lainnya, kemudian untuk biaya untuk keuntungan perusahaan. Makanya itu bunganya jelas lebih tinggi dari bunga tabungan tadi, bunga simpanannya. Terus kenapa bank lebih cenderung memberikan jasa giro relatif lebih rendah, Pak, dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan dan deposito? Jadi itu betul sekali. Jadi kenapa dia relatif lebih rendah? Karena perputaran giro itu lebih cepat dibanding tabungan dan deposito. Jadi kalau giro itu kapan saya dia butuhkan, dia tarik harus dibayar. Kalau begitu pun kalau simpanan betul juga bahwa kapan saya dibayar, tetapi relatif perputarannya itu kalau simpanan lebih rendah daripada giro. Giro itu perputaran lebih cepat, makanya itu tingkat suku bunganya juga lebih rendah. Terus saya lanjut lagi, Pak, bagaimana untuk meminimalkan resiko kredit agar tidak terjadi bermasalah atau kredit macet? Ya. Jadi yang pertama, kredit itu harus diproses sesuai dengan ketentuannya, ya. Ketentuan kredit harus dilakukan sesuai prosedurnya. Kemudian yang kedua, itu di dalam kredit itu kan harus ada jaminannya, ada jaminan. Kalaupun juga ada kredit yang tanpa jaminan, tapi rata-rata sekarang itu bank
dia ada jaminan tambahan dalam bentuk apakah tanah, sertifikat hak miliknya, atau kendaraan, BPKB, atau jaminan lainnya. Kemudian kredit ini pun juga untuk menambah mitigasinya lagi. Nah, kadang-kadang bank itu masih mengasuransikan lagi, diasuransikan. Ada, itu salah satu upaya mitigasinya. Tapi intinya sebenarnya proses kredit itu harus sesuai dengan prosedurnya. Kalau dilakukan pemberian kredit sesuai dengan prosedurnya, insya Allah itu kredit itu tidak. Walaupun dia bermasalah, kecil kemungkinan dia bermasalah. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, pernah Bapak pecahkan mungkin kredit macet di, Ya, biasa. di luar kota? Biasa. Seperti kita, apalagi saya lama di divisi kredit juga. Alhamdulillah dengan cara-cara kita melakukan pedagang yang lebih intensif, lebih sopan, lebih ini ya, mereka alhamdulillah mau membayar. Apalagi mereka ada jaminan tambahannya. Kalau misalnya mereka tidak bayar, ya terpaksa jaminan tambahan berupa sertifikat kita lelang, ya. Lelang melalui lembaga lelang. Terus yang terakhir Pak, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan bank dalam kegiatan penghimpunan data? Penghimpunan dana atau data? Dana. Jadi intinya kalau dana itu yang harus diperhatikan itu layanannya. Yang pertama itu layanan. Ya. Kemudian produknya juga harus diperhatikan bahwa itu produknya betul-betul sangat memudahkan bagi nasabahnya. Ya. Jadi produk kita itu supaya mudah kita pasarkan, pertama layanannya baik, layanannya apalagi sekarang dengan mobile banking ya, jadi layanannya. Kemudian kedua, jenis simpanannya tadi itu harus betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau nasabah itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ya personnya, SDM-nya ini harus pandai-pandai yang turun ke lapangan mencari sumber-sumber dana. Jadi jangan hanya tinggal di kantor saja atau misalnya berbaur di luar ya? Ya, harus banyak berbaur di luar. Mencari sumber-sumber dana. Saya kira di masyarakat banyak sumber dana. Cuma kadang-kadang memang teman-teman dari perbankan juga kadang-kadang mereka lebih senang tinggal di belakang meja daripada pergi keliling-keliling mencari. Ya, padahal sebenarnya itu yang dibutuhkan, sebaiknya mereka lebih aktif lagi ke masyarakat. Saya kira dana-dana di masyarakat masih banyak kok. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak atas yang pertanyaan kami berikan. Ya. Alhamdulillah kita juga akhirnya mengetahui tentang perbankan konvensional. Kebetulan kita juga dari kampus yang agama lah Pak. Jadi mungkin kita juga mau melihat yang antara perbankan yang syariah dan konvensional. Sekiranya itu saja. Terima kasih Pak. Maaf sangat mengganggu.